Sudah 2 tahun dunia dihantam pandemi, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk atasi wabah ini. Lepas dari bayang-bayang pandemi merupakan harapan agar kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Seperti halnya dengan sosok yang satu ini, berkat penemuannya terapi plasma konvalesen membawa harapan hidup bagi para pasien COVID-19 gejala berat. Berikut Dr. Teresia Monika Raharjo. Selamat malam Dr. Monika. Sudah cantik dokter dan menyelamatkan banyak umat manusia, bisa dikatakan seperti itu ya Regen ya? Iya betul banget, termasuk kayaknya papa saya juga nih. Oh gitu ya? Oh ya, dapat plasma konvalesen juga nih? Iya nih kayaknya nih kemarin sempat gejala berat dan alhamdulillah ya ketolong. Berapa kantung? Kenapa? Berapa kantung? Berapa kantung plasma? Sekitar berapa kantung sih juga kurang tahu tuh dokter yang ngurusinnya sih juga. Bagaimana ini? Ini papanya padahal ya? Iya papa saya. Tadi bukannya di awal bilang papa pahlawan ya? Papa pahlawan. Harusnya tahu dong. Nah papa pahlawan, karena papa pahlawan akhirnya nakes juga jadi pahlawan karena menyelamatkan pahlawan saya. Luar biasa. Salah satunya Dokter Monika yang pasti punya arti besar buat kehidupan kamu dan keluarga ya, Regen ya. Nah itu yang penasaran tuh. Awal mulanya seperti apa sih bisa menemukan plasma konvalesen ya, betul ya? Jadi pertama kali saya punya ide nih mengenai plasma konvalesen itu mungkin karena pekerjaan saya sehari-hari. Selain sebagai spesialis anestesi, saya juga merupakan konsultan ICU. Jadi pekerjaan saya itu merawat pasien-pasien yang ada di ICU. Nah, untuk merawat pasien-pasien tersebut, pemberian plasma itu sudah merupakan hal yang biasa buat kami. Ini sebelum COVID-19 juga sudah menggunakan metode ini ya dok ya? Betul. Jadi pada saat kedua pasien positif ditemukan di Indonesia, saya tiba-tiba punya ide nih, kenapa nggak kita gunakan saja teknik ini yang sudah memang sering digunakan sejak 100 tahun yang lalu, sejak zaman flu Spanyol. Ya, kemudian digunakan juga untuk penyakit virus misalnya H1N1, kemudian MERS dan juga SARS juga sebelumnya. Ebola juga menggunakan cara ini. Oh, jadi udah lama ya dok ya? Saya pikir sudah baru-baru ini terapinya. Ya, tapi hal yang baru adalah menggunakan plasma konvalesen ini untuk menghadapi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Itu merupakan hal yang baru. Nah dok, karena kan kalau kita bicara soal COVID-19 ini melihatnya hal yang baru gitu. Betul. Baik dari sisi medis, dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah, bahkan seluruh sedunia gitu melakukan berbagai macam metode. Tapi dari dokter sendiri sempat menyangka nggak sih ketika menentukan kita coba aja konvalesen meskipun sudah lama metodenya, tapi siapa tahu berhasil. Tapi sempat menyangka nggak bahwa dengan metode ini ternyata bisa menyelamatkan banyak pasien COVID-19 yang bergejala berat? Waktu awalnya saya hanya yakin saja beserta data-data penunjang yang saya cari ya, maupun di internet, di Google gitu kan, penelitian-penelitian yang banyak dilakukan sebelumnya, bahwa ini dapat menyelamatkan pasien-pasien COVID-19 terutama gejala sedang dan berat. Nah, ternyata terbukti akhirnya, walaupun perjalanannya panjang. Walaupun perjalanan panjang dan termasuk salah satunya ayah dari Regen gitu ya. Betul. Tapi saya juga udah disuruh sumbang lagi katanya. Betul sekali, itu luar biasa. Jadi saya juga sangat bahagia ya. Bagi seorang dokter itu tidak ada kebahagiaan selain melihat pasiennya sembuh. Wah, terima kasih loh dok. Terima kasih ya, dok, dari kita berdua atas temuan ini yang bisa menyelamatkan banyak orang. Nah dokter, kalau dari dokter yang menemukan plasma konvalesen sebagai metode yang digunakan bagi pasien COVID bergejala berat, ini para peneliti hebat dari berbagai dunia ini kan juga berlomba mencari cara memberikan kontribusi terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Betul.
Ini kan nggak terkecuali di Indonesia ya dok ya, di sejumlah negara juga. Tapi salah satu putri terbaik bangsa ini berhasil berdiri sejajar di antara jajaran para peneliti hebat dunia. Seperti apa sosoknya? Mari kita saksikan bersama. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Karina Citrajo di London, Inggris. Halo Karina. Halo Karina. Halo semuanya. Halo. Halo. Sudah ada Dokter Monica juga nih Karina di studio Kompas TV. Oh, halo. Halo. Nice to meet you. Karina, thank you ya sebelumnya ya, karena Karina sebagai orang Indonesia yang ikut berpartisipasi menemukan vaksin AstraZeneca. Karina ini di bagian manufaktur penemu vaksin AstraZeneca, betul ya Karina? Ya betul Mbak. Nih Karina, sebagai anak muda, kenapa sih milih jurusan yang berbeda, mikrobiologi kalau nggak salah ya? Iya, sebenarnya tepatnya bioteknologi sih Mbak. Ya, dulu karena ya guru biologi saya menjelaskan tentang bioteknologi kan saya tertarik. Dulu Ibu Leoni namanya ya, guru biologi saya dulu presentasi tentang monokrom ikan hitam putih, dia bisa molekular genetika merubah genetik ikan itu dari hitam putih jadi warna-warni. Saya pikir itu menarik sekali. Dan saya ingin pekerjaan saya adalah bidang yang saya sukai, bukan sebagai karena terpaksa. Oh, jadi awalnya gara-gara SMA ya Ibu Leoni ya? Kalau misalkan Ibu Leoni menonton, lah kayak acara-acara ini banget ya. Menyaksikan Karina sekarang. Bener juga tapi, bener juga. Iya, bener juga. Ya, sampai sekarang masih keingat namanya ya. Iya, setelah Karina berhasil dengan penemuannya nih, bagaimana sih pandangan mereka tentang Indonesia, tentang orang-orang di dunia gitu? Pandangan mereka dengan Indonesia selalu baik ya, karena mahasiswa Oxford di sini sangat pintar dan mereka juga bekerja keras. Nah, tidak ada saya pun, mereka mempunyai pandangan yang baik tentang Indonesia. Dan juga pandangan mereka tentang Indonesia ya, negaranya indah, banyak kepulauan, dan saya selalu bilang makanannya ya, makanan yang paling enak. Paling lezat gitu ya. Karina, ini kan hari ini tepat kita memperingati Hari Pahlawan. Tentunya kalau dari kacamata saya pribadi, Dokter Monica, Karina, itu menjadi pahlawan-pahlawan saat ini, khususnya di pandemi COVID-19. Kalau harapan untuk seluruh anak muda di Indonesia di Hari Pahlawan ini, kalau dari Karina apa nih? Harapan saya supaya anak muda tetap optimis walaupun dalam pandemi, ya tetap mempunyai mimpi yang tinggi. Saya selalu prinsipnya kalau ada kemauan pasti ada jalan, terus berkarya untuk Indonesia, dan semoga karyanya tidak hanya dikenal di Indonesia saja tapi dikenal di masyarakat dunia untuk membawa manfaat lah untuk bagi banyak orang. Wah, ini tepat sekali. Memang ini prinsip-prinsip seorang pahlawan biasanya gitu, membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin dari Dokter Monica, kira-kira apa yang akan menjadi harapan Dokter Monica, dan tentunya apa yang menjadi keinginan dari seorang dokter di Hari Pahlawan ini? Wah, ini pertanyaannya oke juga sih. Sebetulnya kalau menurut saya, setiap orang itu merupakan pahlawan. Ya, tidak hanya saya, tidak hanya Karina, tidak hanya orang-orang kecil, ya kan? Tapi semua orang tuh merupakan pahlawan. Dan menurut saya, seorang pahlawan adalah seorang manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Itulah seorang pahlawan. Wah, penuh arti ya. Penuh arti. Jadi suatu kebanggaan buat kita, Rigen, kehadiran Karina, kehadiran Dokter Monica, karena kedua sosok ini sudah memberikan manfaat bagi banyak orang. Betul banget. Termasuk kita semua. Benar sekali. Dokter Monica, saya boleh minta kontaknya nggak? Kalau saya flu-flu gitu mau nanya boleh nggak? Nggak bisa ya? Tetap lagi cari celah luar biasa, enak Rigen. badan. Besok-besok
nggak usah dikontak Modus ini, ya. modus. Modus gitu ya. Terima kasih. Dokter Monica, terima kasih sekali lagi. Secara pribadi kita berdua mengucapkan terima kasih karena Dokter Monica ikut berpartisipasi dalam perjuangan kita saat ini di pandemi COVID-19. Dan Karina juga thank you banget karena sudah membawa nama Indonesia di dunia internasional sebagai salah satu yang ikut menemukan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Baik. Saat ini ada penampilan spesial. Mereka adalah garda terdepan pandemi COVID-19. Kalau biasanya nyuntikin kita nih, cus gitu ya, nyuntik vaksin. Ini performanya beda nih saat ini. Kira-kira akan ada apa? Para tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Cikini